يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور قلوب الفقهاء والمريدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد ذي الخلق العظيم إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Haj Fathullah Mata'anallah bitul hayati, segenap para asatidz, para pengurus, para sesepuh, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai, bil khusus berasahib kita. Kana syai'un lilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah asbahnal mu'minin. Jamaah kita sampai di halaman 33 tentang i'tikaf, ya. Tentang i'tikaf bagian bawah tuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Faslun fi ahkamil i'tikaf. Ya. Pasal berbicara tentang hukum i'tikaf. Ahkam itu jamak taksir dari hukmun, hukmaini ahkam. Al-i'tikaf asalnya dari i'takafa ya'takifu. Ada juga i'takafa ya'takufu. Ya. I'takafa ya'takif, boleh dibaca kasrah, boleh dikasih bahasa dhammah. Hukum-hukum tentang i'tikaf. Apa i'tikaf itu? Diam di dalam masjid, tapi dengan niat. Setiap kita harus ada mengkondisikan hati kita, baik di masjid atau barangkali yang sedang belajar. Kalau ikut pergaulan teman-temannya ke bawah terus, dia perlu menyendiri. Dia perlu waktu untuk bertafakkur. Ya. Istilah udfun wujudaka fi ardil khumul. Pendamlah dirimu di tempat yang khumul, padang tahu sepi, dalam rangka memperdalam dirinya, mengkaji, ya, berta'ammuk pada ilmu. Kullu ma nabata, semua yang tumbuh dan akarnya sampai ke dalam, maka menghasilkan buah yang pohon yang rindang, buah yang banyak. Ya, ini i'tikaf dalam bahasa tarbiyahnya beruzlah. I'tikaf di sini ada dikhususkan kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ya. Wa huwa lughatan al-iqamatu. I'tikaf secara bahasa adalah al-iqamah ala syai', berdiam diri atas sesuatu, ya. Min khairin aw syarrin, baik itu berbentuk baik atau buruk. Ya. Wa syar'an, sementara i'tikaf menurut syariat, ya, iqamatu bi masjidin, berdiam diri di dalam masjid, ya, bi sifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat yang khusus, artinya dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Nabi, ya. Wal i'tikafu sunnatun mustahabbatun. Nah, i'tikaf ini sebuah sunnah. Sunnah ini apa sih? Sunnah itu thariqah, manhaj hidupnya Nabi, ya, itu sunnah. Ada sunnah qaulan, ada fi'lan, ada takriran. Sunnah hiya at-tariqah. I'tikaf adalah sunnah, sunnah Nabi, gaya hidup Nabi, mustahabbah, tapi yang dianjurkan. Dianjurkan kita untuk i'tikaf di masjid, ya. Kapan? Fi kulli waqtin. Nah, sebetulnya setiap waktu. Jamaah, ya, masuk ke masjid, kaki kanan baca doa Allahumma ghfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatika ya arhamar. Kaki kanan masuk, salatlah tahiyatul masjid 2 rakaat.
taubat 2 rakaat, ya. Kemudian masih nunggu azan atau qomat, udah niat bismillahirrahmanirrahim seperti tadi kita niat tadi itu. Ya, tadi kita belajar ini kita udah niat i'tikaf. Nawaitu al-i'tikafa. Nawaitu fi'il fa'il i'tikaf maf'ul bih. Saya niat i'tikaf fi hadzal masjid, di masjid ini. Ma dumtu fihi, selama saya masih di sini. Lillahi, nah ini sebutin. Karena Allah Ta'ala. Ada orang diem di masjid niatnya mau membongkar apa di sini? Uang kas masjid. Kotak amal. Ini niatnya lillahi ta'ala. Nah, begitu jamaah, itu orang pintar namanya. Jamaah duduk, ya, sambil nunggu waktu azan atau qomat dapat pahala. Ya. Datang malam-malam, mau subuh, datang lebih awal. Salat tahiyatul masjid, salat tahajud, salat taubat, ya, taubat tahajud, hajat, nunggu subuh, niat duduk, ambil berzikir, istighfar. Salat Jumat ya begitu, masuk masjid, salat taubat, tahiyatul masjid, taubat, ya. Kemudian niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Udah selawat yang banyak. Sampai azan berkumandang, khutbah dengerin deh tuh. Kalau lagi khutbah jangan pada ngobrol. Zikir aja juga enggak pas. Dalam hati juga enggak salah. Khusus kita dengerin khutbah. Rasakan bahwa si khatib itu khitabnya ke kita, diri kita. Seakan-akan kita yang ditunjuk-tunjuk. Jadi hadir hatinya, kagak tidur. Banyakan kan kita dengar khatib kita kagak merasa ditunjuk-tunjuk oleh khatib. Tidur jadinya. Coba rasakan seakan-akan dia lagi ngomelin kita tuh. Segar, mata kita segar dah. Nah, i'tikaf, ya. Jadi hukumnya mustahabbah, dianjurkan, ya. Kapan? Fi kulli waqtin, di setiap saat. Ini misalnya yang masih terbuka, jamaah pagi-pagi penduha, udah sini Mas. Ya, salat ini amal zikir dulu, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Zikir. Ya. Wa huwa fil ashr awakhir min Ramadan, ya. Nah, ini khusus juga di 10 terakhir bulan Ramadan, ya. Karena Nabi contohkan demikian Nabi itu, ya. Ini kata afdalu minhu. Ini 10 hari terakhir Ramadan lebih baik daripada tadi, ya, di setiap waktu. Artinya di setiap waktu bagus kita kerjain. Nanti pas malam Ramadan di 10 hari terakhir, kita kuatkan lagi tuh, ya, i'tikaf itu lebih baik fi ghairihi, daripada waktu yang lain, ya. Kenapa? Li ajli talabi lailatul qadar. Karena memang mencari, ya, keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang informasinya adanya di 10 hari terakhir. Khususnya lagi di tanggal-tanggal ganjil. Ada ulama beda pendapat. Yang mengatakan di setiap hari ada, setiap malam, ya. Jemaah, sebelum lanjut, ini ada syarah daripada Syekh Bajuri mengatakan hukum i'tikaf itu ada 4, ya. Fa innahu qad yakunu manduban wa huwa al-aslu fihi. Pertama, hukumnya mandub, tadi mustahabbah, sangat dianjurkan, ya. Kedua, wa wajiban bin nadar. I'tikaf bisa hukumnya menjadi wajib dengan sebab kita menjatuhkan nazar. Kalau anak saya sembuh dari penyakit, misalnya anaknya ada di rumah sakit, ya, kalau sembuh, ya Allah,
saya nazar mau 3 hari i'tikaf di masjid Darul Hikmah dari jam 8 pagi sampai jam 11 misalnya. Ya. Anaknya sembuh, itu wajib tuh. Dia 3 hari i'tikaf sesuai dengan janjinya. Ya. Yang kedua, hukumnya bisa wajiban bin nadari, babnya apa? Sababiyah. Yang ketiga, wa haraman. Bisa juga i'tikaf itu hukumnya jadi haram. Ya. Buat siapa nih? Idza takafatil mar'atu bighairi idzni zawjiha. Apabila seorang istri i'tikaf tanpa izin suaminya. Contoh nih ya. Ini ada ibu-ibu nih ya, yang sholat maghribnya di masjid. Habis maghrib dia i'tikaf sampai nunggu isya. Kagak izin sama suaminya, itu haram. Jadi ibu-ibu kalau mau ngaji izin sama suaminya ya, Bu. Penting nih Bu. Bang, ini malam ini pas malam Kamis ada pengajian Kesolah. Nanti izin ya Bang, habis maghrib saya nggak pulang. Lihat i'tikaf sambil ngaji. Saya pulangnya habis isya Bang. Itu bagusnya lagi abang ikut ngaji Bang gitu. Jangan saya ngaji abang kagak ngaji. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau i'tikaf di masjid harus izin suami ya. Misalnya ibu-ibu mau pengajian di Masjid Al-Ma'mur, pengajiannya di Sabtu biasanya itu. Habis zuhur jam 2 sampai asar. Bilang Bang, saya mau izin ya, saya mau ngaji, nanti mau i'tikaf di situ. Ya. Baik. Jadi menjadi haram idza takafatil mar'atu bighairi idzni zawjiha. Apabila seorang wanita, seorang istri i'tikaf tanpa izin suaminya. Ini udah mulai loncarin. Naik turun. Kemudian yang keempat, wa makruhan. Bisa juga jadi makruh hukumnya. Kama idza takafat zawatul hayat biizni azwajihinna. Ya, seperti i'tikafnya kaum ibu yang punya kekuasaan, super sibuk. Jadi Bu Lurah misalnya, Bu RW misalnya, ya, atau jadi Menteri Keuangan misalnya, ya, giliran tugas di i'tikaf. Wah ini walaupun dapat izin dari, ya, karena dia lebih dibutuhkan oleh umat. Tuh kalau dia i'tikaf hukumnya jadi makruh. Ya, saya ulang, ada berapa jadinya? Ada 4. Pertama hukumnya mandubah wa wal aslu, dianjurkan i'tikaf. Yang kedua hukumnya apa? Wajib bin nazar, kalau dia menjatuhkan nazar. Yang ketiga haram kalau kagak dapat izin dari suami. Bayangin Pak, kalau ke masjid aja kagak dapat izin suami haram, apalagi dia ke mall. Betul nggak? Apalagi dia jalan sama lelaki lain. Wah itu udah haram merokam. Ke masjid aja haram, apalagi ke tempat lain. Ya. La tusafirul mar'ah illa ma'zi mahram. Janganlah seorang wanita berjalan pergi tanpa izin suami, ya. Baik. Wa huwa 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan itu ya, malam Lailatul Qadar itu
Ya. Tadi saya ulang lagi ya, biar nyambung. I'tikaf sunnatun mustahabbah, sunnah mustahabbah fi kulli waqtin, di setiap waktu. Ya. Wa huwa, dan i'tikaf fil asl awakhiri, 10 hari terakhir min Ramadan, bulan Ramadan, afdalu, lebih baik minhu, daripada di setiap waktu, fi ghairihi, di luar bulan Ramadan, ya, di luar 10 hari bulan Ramadan, li ajli, karena mentalabi lailatul qadari, karena mencari malam Lailatul Qadar, ya. Wa hiya 'inda Syafi'i radhiyallahu anhu, dan itu ya menurut arti malam Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir menurut kalangan Imam Syafi'i. Semoga Allah ridha kepadanya. Munhasiratun, nah ya. Jadi malam Lailatul Qadar menurut Imam Syafi'i itu munhasiratun, khabarnya fil asr awakhiri, terdapat di 10 terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Nah, ini namanya Ramadan. Ya, biasanya isim kemasukan huruf jar, ada istilahnya. Tadi saya pas banget ngajar tentang qiraah. Ya, bagaimana orang membaca itu. Sebelum membaca dengan paham, apalagi analisa dalam bahasa Arab, dia harus benar dulu bacaannya. Mata yakunu mansuban, mata yakunu majruran, mata yakunu marfu'an. Kalau itu sudah benar, termasuk pada fahmul makruh, memahami bacaannya. Fahmul makruh ada rawabitul kalimat, rangkaian-rangkaian kalimat, ada dilalatul makna, ya, ada mustalah, sampai kita paham pada fahmul makruh. Nah, pas bacaan ya kaifa yakunu majruran, biasanya karena dua. Isim dibaca kasrah karena dua sebab. Pertama, idza sabaqahu harfun min hurufil jar, apabila kemasukan salah satu huruf jar, ya. Atau idza kana mudhafan ilaihi, atau apabila menjadi isim yang di mudhaf ilaihi, yang disandarkan, itu dibaca kasrah. Nah, ini kita baca min ramadhana. Nah, kenapa nak? Nah, kecuali dua faktor. Isim itu menjadi isim ghair munsharif dan menjadi isim alam. Isim alam dan isim ghair munsharif kemasukan huruf jar dibacanya fathah, ya. Contohnya min ramadhan, nah, min makkata, enggak min makkati, min makkata, dan seterusnya. Fa kullu lailatin muhtamilatun laha. Nah, maka setiap malam, ya, di setiap malam nih, daripada malam-malam Ramadan, muhtamilatun, berpotensi, laha, ya, ada malam Lailatul Qadar. Lakin, namun atau tetapi, layalil witri arjaha, tetapi di malam-malam witir itu lebih arja, lebih diharapkan, ya, lebih diutamakan, karena ada keterangan hadis malam Lailatul Qadar adanya di 10 hari terakhir Ramadan, di malam-malam ganjil, ya, paham? Fa kullu lailatin, setiap malam, ya, dari malam-malam Ramadan itu muhtamilatun, berpotensi akan ada tuh malam Lailatul Qadar, ya. Makanya ada, udah kebutnya di malam pertama ibadah terus saja. Jangan pertama sampai 20 salatnya kagak jelas. Pas malam 21 baru kagak, ya. Tetap setarnya di malam. Nah, maka likulli lailatin muhtamilatun laha, balik ke malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Malam yang apa? Khairun min alfi syahr, ya. Malam yang lebih baik daripada 1000
bulan ya. Kemudian kita dapat malam itu ya. Amin ya rabbal alamin. Lakin layalil witri, tetapi malam-malam ganjil arja itu lebih diharapkan ya. Wa arja layali katanya al-witru lailatal hadi awil thalith wal isrin. Dan malam-malam witir yang sangat diharapkan itu, yang diutamakan itu adalah jatuh pada malam ke 21 atau malam ke 23 gitu ya. Selesai dah tuh bicara tentang malam Lailatul Qadar ya. Ulama memang berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan kalau mau dapat kejar dari alam pertama, malam terakhir lebih kuat lagi nah, gitu. Ya, khususnya malam-malam ganjil. Dulu di Mesir itu kalau udah malam ganjil kita ada beberapa masjid itu ya, ada syekh besar datang, kita berebutan pengen banget sholat di belakang beliau itu. Ada juga ulama yang mengatakan itu biasanya, saya pernah ya, kita jelasin ini pernah dulu ya. Betul. Ada yang mengatakan itu tepatnya jatuh pada malam 27. Ya. Ini ada sedikit syarah tentang tadi. Wa arja layalil witri katanya al-hadi wa sa'awisalis wal isrin. Dan tepatnya malam-malam ganjil itu ada malam 21 dan 23 ya. Ai kama yadullu lil awwali khabaru syaikhain wal tsani khabar Muslim. Ini dasarnya adalah hadis dari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim ya. Yang pertama kalau malam 21, yang ke-23 khabar Imam Muslim. Tapi ada lagi keterangan dari Ibnu Abbas, katanya annaha lailatu sab'a wa isrin. Ada yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu menurut Ibnu Abbas jatuhnya pada tanggal 27 ya, berdasarkan inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai kepada salamun hiya hatta matta'il fa inna kalimata hiya. Pas kata-kata hiya tuh salamun hiya itu as-sabi'ata wal isrin min kalimati surah. Kalau kita hitung dari inna itu dihitung perkata, pas kata-kata hiya itu pas jumlahnya di hiya itu pas 27 ya, min kalimati surah wahia kinayatan katanya an lailatul qadar. Itu menjadi sebuah kinayah pada jatuhnya malam Lailatul Qadar. Wa alaihi al-amalu fil a'sari wal amsar wa huwa madhhabu aktsar ahli ilmi wa fiha nahwa 30 qaulan. Ini yang ternyata yang paling besar, yang paling banyak dapat ulama, jatuhnya malam Lailatul Qadar pas pada malam 27 Ramadan. Ya, dihitung dari kata-kata hiyanya itu. Nanti Ustaz Nur riset dihitung ya. Inna 1, anzal na 2, hu 3, fi 4, laila terus gitu ya. PR Nur ya. Pas enggak 27 tuh sampai kata iya ya. Nah, ini katanya mazhab aksar ahli ilmu. Pendapat kebanyakan para ahli ilmu berpendapat tanggal 27. Kami di Mesir itu memang tanggal 27 itu ikut dengan Syekh Jibril itu. Ya, di Mesir Ibnu Abbas di sana. Ribuan manusia datang dari mana-mana, ada suaranya enak, lagi khusyuk ya. Dan ini
yang berpendapat seperti ini sampai 30 pendapat yang mengatakan demikian. Tepatnya tanggal 27 gitu ya, tambahan aja. Walahu ay lil i'tikaf syaratani, dan bagi i'tikaf itu memiliki dua syarat. Ahaduhuma, yang pertama an-niyatu, ya, syaratnya niat. Sama, niat itu namanya bil qalbi, di dalam hati, ya. La budda an takuna bil lisan, boleh juga kita lafazkan seperti ini tadi, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala, ya. Ini disaranya juga lengkap, sama juga. Lillahi alayya, ada yang mengatakan ya lillahi alayya an a'tikaf an a'takifa. Ini uslub saja. Saya niat beriktikaf, ya, karena Allah Ta'ala, dia lillahi alayya an a'takifa. Ada juga nawaitul i'tikaf, kalau niat i'tikaf bin nazar, nawaitul i'tikaf al mandura. Saya niat i'tikaf nazar, ya. Jadi cukup nawaitul i'tikaf, cukup gitu doang, ya. Udah berjamaah yang tadi aja tuh yang biasa kita baca, yang lengkap. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya nikah i'tikaf nazar, nawaitul i'tikafa al manzura, ya. Saya niat i'tikaf nazar lillahi ta'ala. Gitu. Baik. Wa yanwi fil i'tikafil manduri wal fardiyati. Dan dia niat dalam i'tikaf itu niat i'tikaf nazar dan i'tikaf fardiyah, ya. I'tikaf nazar yang wajib. Wasani, dan yang kedua syaratnya adalah al-lubsu. Jadi lubsu, diam di dalam masjid, ya. Jadi bapak-bapak, walaupun dia diam, dia niat aja. Tapi kalau kita lalu lalang ke masjid, saya balik dari situ, ya, itu tidak dikatakan lubsu. Yang namanya lubsu ay al-makthu, diam, hakikatan, secara hakikatnya, atau hukman, secara hukumnya, ya. Jadi dia di masjid aja, dia diam, itu bukan lubsu. Tapi kalau al-murur, di jalan, masuk dari pintu sini, keluar pintu ini, itu enggak dikatakan i'tikaf, ya. Wasani, dan yang kedua syaratnya al-lubthu fil masjid, berdiam di dalam masjid. La yakfi fil lubsi qadru tama'ninah, kagak cukup, ya, apanya, fil lubsi, dalam berdiamnya di masjid, qadru fa'il daripada yakfi, ya, hanya sekedar tama'ninah. Tama'ninah berapa detik? Sekitar subhanallah alhamdulillah, ya. Tama'ninah kan sebentar tuh. Kalau cuma sebentar doang, itu bukan i'tikaf namanya. Bal az-ziyadatu alaihi, tapi harus lebih dari waktu tama'ninah. Sanur yang pulang umroh, oleh-olehnya ada batuk, serak. Udah hampir 2 minggu saya pulang. Yang agak serak batuk ontak katanya. Baik. Bal az-ziyadatu alaihi, ya. Tapi lebih dari tamaninah, itu bisa dikatakan i'tikaf. Bihaitsu yusamma dzalika al-lubsu uqufan, ya. Dinamakan itu namanya diam wukuf.
Wa syartul mu'takifi, sekarang syarat orang yang i'tikaf, orang yang mu'takif ya, isim fa'ilnya i'takafa ya'takifu ana bahwa mu'takif ya. Pertama Islamun, harus orang Islam yang i'tikaf. Kedua wa aqlun, harus punya akal. Ketiga wa niqaun, suci. Ini khusus buat ibu-ibu nih. Suci an haidin, dari haid. Wa nipasin, dan nipas. Wa jinabatin, dan junub. Jadi mohon maaf, jangan ibu-ibu habis bapak-bapak habis melakukan suami istri i'tikaf langsung ke masjid, enggak pakai mandi dulu, enggak boleh ya. Fala yasihu i'tikafu kafirin wa majnunin, maka tidak sah i'tikafnya orang kafir dan orang gila. Wa haidin, juga orang haid. Wal mufasain, orang yang nifas. Wa junubin, dan orang yang junub ya. Walau irtaddal mu'takifu, seandainya orang yang i'tikaf itu irtadda, murtad gitu, au sakara, atau mabok, batala i'tikafu, maka batal i'tikaf. Anak zaman dulu kan gitu tuh, mabok di mana-mana, mau pulang ngumpet dulu di masjid. Bilang sama bapaknya, "Mas i'tikaf di masjid." Batal i'tikaf dia ya. Wala yakhruju al-mu'takifu min al-i'tikafi an-nuzur ya illa li hajatil insan, dan tidak keluar, maksudnya si mu'takif ya, min al-i'tikabil manzur, daripada i'tikaf yang nazar. Artinya kagak boleh keluar dari i'tikaf. Lagi i'tikaf nazar kan wajib tuh, nggak boleh keluar kecuali ya, apalagi ada kecualinya. Illa, kecuali lihajatil insan, karena kebutuhan manusia ya, min baulin, karena mau pipis, atau mau pipis nggak boleh keluar lah, bisa merebut masjid, repot. Pipis di masjid. Wa ghaitin, buang air besar, namanya kan kebutuhan manusia, pipis, ghaid ya. Wa ma fi makna huma, dan yang semakna dengan keduanya ya. Kagosri jinabatin, seperti mandi junub ya. Atau udhrin min haidin, atau udzur daripada haid. Au nipas, atau nipas ya. Fatakhrujul mar'atu minal masjidi li ajlihima ya. Artinya perempuan tadi awalnya dia lagi suci, tahu-tahu lagi i'tikaf datang haid, bisa nggak begitu? Nggak bisa, itu jadi gugur. Maka fatakhrujul mar'atu minal masjidi, maka si wanita tadi harus keluar dari masjid. Kenapa? Li ajlihima, karena apa tadi? Haid dan nifas ya. Artinya ini yang tadi lagi nazar kagak boleh keluar, kecuali tadi ya 1, 2, 3, 4. Mau pipis, kebutuhan manusia, pipis mau besar, atau lagi i'tikaf datang haid ya, nifas, begitu ya. Atau udrun, karena udur. Kenapa? Min maradin, dia lagi i'tikaf atau sakit. Bisa nggak? Bisa aja. Nih Pak Ketua lagi kuat i'tikaf, tahu batuk aja. Mungkin bukanya makan gula apa Pak? Batuk lagi, mana tuh? Batuk aja. Ya. La yumkinul maqamu ma'ahu, dia tidak mungkin diam ya di
masjid nih, ma'ahu bersama sakit ya, fil masjid di masjid, bi ain kana yahtaju, mungkin dia perlu li farasin, perlu kepada kasur ya, mungkin kalau di rumah mah dia bisa rebahan empuk di kasur. Nah, ini boleh. Lagi i'tikaf, dia sakit, dia boleh keluar masjid ya, karena dia butuh tempat tidur, kasur. Wa khadimin, atau dia butuh pelayan, namanya lagi sakit kan butuh ya layanin siapa aja, istrinya, suaminya, belum. Neng, ambil obat neng, sediain obat, bukain neng. Coba Haji Nur lagi sakit tuh, tanya istrinya rewel apa kagak dia? Ya pasti butuh khadim ya. Wa tabibin, atau dia butuh dokter, maka dia boleh keluar ya. Atau yukhafu talwithal masjidi, atau dikhawatirkan, ditakutkan kalau orang yang sakit tadi masih aja di dalam masjid, apa? Talwis, mengotori masjid ya. Kaishalin, seperti apa ishal itu? Diare. Orang lagi diare, dia mantepin dia masjid. Wah, enggak tahan. Capirit bisa ya, berak-berak. Nah, ini bahaya ya. Wa idrari baulin, atau bentar-bentar beser pipis. Pipis lagi, udah di rumah aja. Ya, atau itu beberapa faktor yang dia boleh keluar dari masjid. Jangan dipaksain. Kamu kan nazar, harus tunain tuh. Lah iya, ini mau berak. Ya, mencret. Nah, ishal diare ya. Mencret ya. Wa idrari baul, terus-menerusan pipis terus. Wa kharaja biqaul musannifi, dan keluar dari pernyataan si musannif ya, artinya tidak dibolehkan keluar dari masjid orang i'tikaf. Siapa? Ya, la yumkinu ila akhir, yang tidak mungkin, al-marid al-khafif, orang yang sakitnya ringan aja. Ya. Ya, misalnya badan pegal-pegal dikit, ya, tahan-tahan dah. Ya. Kahuma khafifah, seperti demamnya demam ringan, nggak panas banget, boleh ya. Dia terus lanjutin i'tikafnya, kagak boleh keluar masjid. Fala yajuzu al-khuruju minal masjidi bisababiha, maka orang yang penyakitnya ringan atau demam ringan, dia tidak boleh keluar dari masjid karena sebab itu ya. Wa yabtulul i'tikafu bil wat'i, ini ada-ada aja ya terang begini ya. Dan i'tikaf menjadi batal bil wat'i, dengan sebab wata, hubungan suami istri, mukhtaran, baik disengaja, zakiran, dalam keadaan sadar, lil i'tikaf ya, dia sadar i'tikaf nih, aliman bitahrim, dan dia aliman, mengetahui haram hukumnya. Jadi gini, saya baca sarannya begini, dikatakan batalnya itu baik dia melakukannya di masjid atau di luar masjid. Di luar masjid bagaimana gambarannya? Bapak-bapak misalnya mau kebutuhan ke hamam, ketemu istrinya dulu, dia main di luar masjid misalnya, itu juga dikatakan batal. Atau masjidnya, rumahnya di samping masjid kayak gini nih, dia pulang dulu, ini yang i'tikaf orang depan masjid ini ya, rumahnya siapa tuh? Batal, dia wudu kan ke rumahnya, ngeliat istrinya, dia main dulu itu batal ya. Dari sini kharijul masjid wa dakhilil masjid. Tapi jarang ya orang udah lihat masih pikiran gituan aja ya. Para nabi ninggalin kan 10 hari terakhir
begitu. Subhanallah ya. Siti Aisyah bagaimana nggak gregetan sama Nabi? Giliran datang waktunya, apakah engkau izinkan aku ingin bermunajat malam ini? Kalau udah gila munajat udah Allah lebih dicintai oleh Nabi. Dikasih izin oleh Siti Aisyah. Baik. Wa amma mubasaratul mu'takifi ya. Adapun mubasarah artinya bersentuhan langsung tuh. Al mu'takifi orang yang sedang i'tikaf bi syahwatin dengan syahwat fatabtulu i'tikafuhu maka batal i'tikafnya. Ada syaratnya in anzala. Ini pikir keren gitu. Kalau belum sampai sini belum sempurna, namanya belum kalam mufidah. In anzala jika keluar mani. Ya. Bersentuhan dengan syahwat. Ya. Maka batal tuh. Batalnya jika keluar mani. Jika bersentuhan tapi enggak keluar mani, maka kagak batal i'tikafnya. Saya sampai ngegambar gimana nih ceritanya nih. Oh, mungkin istrinya i'tikaf, suaminya i'tikaf. Pas sama-sama mau ke toilet ketemu. Gambar ya. Gabrugan gitu. Nah, dengan syahwat. Kalau dia keluar batal i'tikafnya. Kalau enggak keluar enggak batal. Gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita sebelum pindah ke Al-Haji, tanya jawab aja ya. Abah masih waktu lama apa udah? Jamaah sekalian, ada pertanyaan silakan ya. Seputar i'tikaf di masjid. Ya, silakan. Niat lagi. Ya. Jadi kan setelah kita keluar dari masjid, ya masuk kita niat lagi. Gitu. Ada Nabi digambarkan di syarah ini, malah Nabi sering juga i'tikaf di bulan-bulan lain. Di 10 hari Muharram Nabi itu i'tikaf. Ya. Ada juga yang mengatakan udah niat tadi dipertambah langsung, ada juga. Tapi kagak apa-apa, tajdidun niyah namanya. Diulang. Boleh selama dia di sini. Yang jadi batal tadi dia keluar. Dia di dalam aja berzikir. Ya kayak kita lihat jamaah-jamaah tabligh juga ya. Di masjid aja dan ngaji. Dia bicara tapi jangan bicara yang tentang hal-hal jelek ya. Itu masih dikatakan i'tikaf selama dia belum keluar masjid. Ya. Kalau kondisi sekarang masjid itu, kalau kita misal batal, itu kan wujudnya masih di masjid. Itu kan batal bukan? Enggak batal. Kalau keluar itu kita ngambil dulu ke rumah. Tadi kan boleh keluar masjid lil hajah. Yang wudu kan lil hajah. Boleh. Enggak dikatakan batal. Jadi syarat i'tikaf kan satu dengan niat. Ya. Niat di i'tikaf masuk ke masjid, di i'tikaf dari jam 10 sampai subuh. Biasanya begitu, cuma dia tidur. Dulu kami di Mesir gini. I'tikaf 10 hari terakhir sama teman-teman. Baca kitab malam habis tarawih tuh i'tikaf sampai malam. Terus habis sholat subuh masing-masing tuh wajib kuliah keluar. Ya, selesai dia pulang ke masjid lagi, enggak ke rumahnya. Boleh. Tapi kalau i'tikaf di masjid tidur saja. Ya itu masih i'tikaf juga masih. Masih i'tikaf. Dia duduk di masjid. Sama niat atau niat. Cuman ya pahalanya kurang
orang gede ya. Tapi tetap dia ada juga niat dia zikir ketiduran terus sampai subuh, ada gitu ya. Makanya sesama temannya tuh ingetin aja, kita isi malamnya dengan ibadah, karena tidurnya juga ibadah juga ya. Kan kita banyak, Allah kita pengen bangun malam, Allah tidurin, itu sedekah Allah untuk badan kita ya. Arti Allah begitu maha baiknya, rahmannya, rahimnya sama kita. Tetap walaupun di masjid dia ketiduran masih cakep, tidurnya di masjid agak tidurnya di klub. Ya. Nah, tadi disebutin tuh wa fi waqtin, artinya di bulan apa saja, Bang. Di sarannya disebut Nabi di bulan Muharram, di awal bulan itikaf. Boleh kapan aja. Nanti sebetulnya itikaf itu buat tarbiyah. Kita pengen mengkonsentrasikan hati kita. Ya. Ini udah patah jadi. Kalau Nabi itu beruzlah, ya, ingin menenangkan pikirannya, hatinya, itu beruzlah ke Jabal Nur, ya, dalam rangka mencari kebenaran. Zaman juga boleh di rumah aja misalnya, ya, misalnya ramai dengan kondisi, ya ke masjid. Nah, tapi jangan bawa HP. Bawa HP itu bikin ke HP aja, nggak bedanya di rumah di masjid. Nanti di masjid kita ambil suasana yang rohaniyatnya, ya, baca Quran, tasbih, selawat, istighfar, gitu. Nanti bangun lagi. Kalau saya pernah lihat ada ulama itu itikafnya sholat, capek sholat zikir, capek baca Quran, capek di sholat lagi, begitu. Kalau kita kan nggak ngobrol, tidur, ngobrol, makan. Kualitasnya yang kita tingkatkan, ya, kualitas. Kita sudah lakukan sudah cakep, tinggal kualitasnya. Dengan apa? Menjaga kebersihan hati. Jangan juga udah itikaf hatinya ini sekampung saya doang yang itikaf. Saya doang yang soleh, wah bahaya lagi. Ya. Lagi, tadi udah azan ya? Udah. Siap. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ij'alna min ahlil masjid. Allahumma ij'alna man i'takafa fil masjid fi awakhir syahr Ramadan. Allahumma ij'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin doa biar apa yang kita ngajiin nempel terus.
Kemarin Imam Nawawi di terakhir ini. Allahumma inni istauda'tuka ala ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setiap habis baca buku kita baca itu tuh. Nanti pas kita perlu Allah datangin. Ya.